Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan juga yang mengasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Alicia Arimbi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Pada saat ini kita akan bersama-sama membaca juga merenungi sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, bersyukur Tuhan atas rahmat-Mu pada saat ini. Kami boleh bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran untuk mendengar juga merenungi sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dan menghidupi setiap firman yang kami dengar. Tuntun kami Tuhan, dan kami sudah siap. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 11 sampai 18 yang berbunyi demikian. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuh? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang boleh mendengarkannya, juga merenunginya serta menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah Bapak Ibu membeli sebuah buku resep? Buku resep yang berisikan resep-resep masakan, resep-resep kue, atau resep-resep minuman herbal, jus, dan lainnya? Saya yakin di antara kita mungkin ada yang pernah membeli resep. Dan mungkin juga di antara kita ada yang pernah membeli buku resep, lalu mencobanya di rumah, dan merasa bahwasanya itu enak. Lalu bicara kepada teman kita bahwasanya, kamu kalau mau beli buku resep, beli buku resep merek A ya, karena buku resep itu enak. Jika demikian Bapak Ibu, apakah teman dari Bapak Ibu ini akan semerta-merta percaya bahwasanya buku resep itu memang enak dan buku resep itu memang layak untuk dibeli? Tentu sebagian dari kita merasa skeptis atau merasa ragu-ragu apakah benar buku resep yang dibeli oleh Ibu A ini beneran seenak itu dan layak untuk kita beli. Karena Ibu A ini hanya membagikan ceritanya saja. Bahwasanya buku ini bagus. Buku resepnya enak. Maka dari itu Bapak Ibu terkadang ketika kita punya buku resep baru, kita sangat antusias membuat sebuah hidangan. Lalu kita juga antusias membagikannya pada rekan-rekan kita. Dengan cara seperti itu, justru orang akan lebih banyak percaya. Sama halnya dengan chef-chef yang menulis buku resepnya, lalu berkata, inilah resep yang paling enak. Namun, kita tidak pernah mencoba testernya, atau kita tidak pernah mencoba sedikit
dari hidangan yang mereka sajikan dari buku tersebut. Tidak jarang kita malah menjadi skeptis dan bertanya-tanya, apa benar buku itu enak? Apa benar resepnya itu layak untuk kita makan? Nah, bicara soal buku resep dan hidangan ini Bapak Ibu, pada saat ini kita berbicara mengenai hidup baru. Bagaimana melalui Kristus kita telah diperbaharui hidupnya. Kita tidak lagi berada di dalam kungkungan maut, tetapi kita telah diselamatkan ke dalam hidup yang kekal. Namun pembaharuan iman ini hanya dapat diketahui oleh Allah, Sang Empunya kehidupan ini. Hanya Allah lah yang tahu ketika kita memang sudah benar-benar kembali, kita sudah benar-benar menerima Allah, dan kita sudah benar-benar diselamatkan oleh Allah, dan juga kita sudah benar-benar menerima hidup yang baru. Pembaharuan ini bicara soal spiritualitas, hubungan kita dengan Allah. Lalu bagaimana hubungan pembaharuan ini yang sejati? Lalu bagaimana pembaharuan hidup yang benar-benar nampak di dalam kehidupan kita? Tentu bukan dengan kata-kata. Kita bisa melihat Bapak Ibu di dalam bacaan kita, di ayatnya yang ke-18, penulis surat Yohanes ini mengingatkan kepada kita bahwasanya marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan yang nyata. Ketika kita berkata, aku mengasihi engkau, aku mengampuni engkau, aku hidup baru bersama Kristus. Tetapi laku hidup kita tidak ada yang diperbarui satupun. Maka orang tidak akan tahu dan tidak akan benar-benar percaya bahwasanya kasih Kristus sudah hidup di dalam kita. Dan bukan itu juga yang Tuhan minta. Bukan semerta-merta hanya perkataan bahwa, ya aku percaya, aku hidup baru bersama Kristus dan aku mengasihi sesamaku. Tetapi tanpa adanya perbuatan. Di sini penulis surat Yohanes menekankan bahwasanya yang terpenting adalah bagaimana kita dapat menunjukkan bahwasanya kita benar-benar sudah diperbarui hidupnya dan kita sudah diselamatkan dari maut. Kita sudah benar-benar merayakan keselamatan yang Allah berikan secara cuma-cuma kepada kita. Anugerah keselamatan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan bagaimana kita berlaku hidup. Sama halnya dengan buku resep tadi. Jikalau kita hanya bilang buku ini bagus, buku ini resepnya enak. Tetapi jika kita tidak pernah tahu bentuk asli dari resep tersebut, atau hidangan jadi dari resep tersebut, sangat besar kemungkinan bagi kita untuk skeptis. Bagi kita untuk ragu-ragu. Kemungkinan itu sangat amat mungkin. Tetapi jika kita disodori atau diberikan, ini loh buku resepnya, dan ini hidangannya, maka kita bisa lebih percaya bahwasanya resep itu memang enak. Resep itu memang baik adanya. Demikian juga iman kita. Jikalau kita berkata kemanapun kita pergi bahwasanya kita mengasihi sesama kita, tetapi laku hidup kita tidak mencerminkan apa yang kita katakan, maka itu hanya menjadi buku resep yang tidak pernah diolah, buku resep yang tidak pernah dimasak, buku resep yang tidak pernah dipergunakan. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah mulai saat ini kita hidup tidak hanya melalui perkataan dan ucapan lidah saja, tetapi kita menghidupi cinta kasih Allah, anugerah keselamatannya, dan pembaruan hidup kita. Sungguh-sungguh di dalam kehidupan hari lepas hari, dengan memanusiakan manusia yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Allah, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya ya Bapa, Roh Kudus-Mu boleh senantiasa mengajar kami, boleh senantiasa menuntun setiap kami, untuk tidak hanya hidup berdasarkan kata-kata, tetapi kami boleh benar-benar hidup di dalam cinta kasih-Mu, boleh benar-benar merayakan anugerah keselamatan-Mu,
dengan pembaharuan laku hidup kami. Ajari kami untuk terus mengasihi sesama kami, Tuhan. Ajari kami untuk terus merangkul setiap orang yang ada di sekitar kami. Dan ajarilah kami, Tuhan, untuk memanusiakan manusia. Di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.